Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ibu dan bapa rahimakumullah, mal mayyitu fi qabrihi illa shibhul ghariq. Tidak ada satupun mayit, kata Nabi, di dalam kuburnya itu kecuali mayit-mayit itu, kata Nabi, mereka bagaikan orang-orang dalam keadaan tenggelam. Kalau ibu dan bapa menengok orang tenggelam, maka bertemu kayu dijadikan tempat bergantung, bertemu akar dijadikan tempat bergantung, bahkan bertemu rumput pun dijadikan tempat bergantung. Maka kata Nabi di ujung tu, al-mutaghawwis, panik mereka, mencekam suasananya. Ada suasana yang tak pernah terfikir oleh setiap orang hidup. Namanya adalah alam barzakh. Disebut dia namanya alam barzakh, ibu dan bapa rahimakumullah. Dunia terlampau, akhirah belum sampai. Saat itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang mati itu membutuhkan, pertama, yantaziru da'watan, mereka menunggu doa. Tidak satu doa, tidak dua doa, tapi beraneka ragam macam doa yang datang, dari beraneka ragam pula siapa yang akan berdoa. Siapa yang paling diharapkan di antara orang yang banyak itu, di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min abin au ummin, doa ayah dia, doa emak dia, au waladin, doa anak-anak dia, bahkan au sadiqin siqah, doa teman-teman dia, doa sahabat-sahabat dia. Ibu dan bapa rahimakumullah, bagi seorang laki-laki, siapakah doa yang paling hebat menolong dia setelah kematiannya? Maka jawabannya adalah orang tua dia. Karena seorang tua itu, ataupun ayah emak kita itu, adalah penjamin seorang laki-laki itu ke syurga dia ataupun ke neraka dia. Huma jannatuka wa naruka. Kedua orang tuamu, kata Nabi, adalah penjamin syurgamu. Kedua orang tuamu itu juga adalah penjamin api nerakamu. Maka ketika dia masuk ke dalam liang lahat, doa siapa yang paling diharapkan oleh seorang laki-laki? Doa kedua orang tuanya. Bagi seorang perempuan, doa siapa yang paling hebat menolong dia setelah kematiannya? Doa suaminya. Keridhaan seorang suami menjadi asbab dan menjadi jembatan syurga bagi seorang istrinya. Selain doa kedua orang tua dan pasangan, awaladin, kata Nabi, doa anak-anaknya. Jadi doa anak-anak ini luar biasa. Maka ibu dan bapa rahimakumullah, salah satu hal yang paling baik kita ajarkan kepada anak-anak kita agar mereka tak lupa mendoakan kita setelah kematian kita. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, au sadiqin siqah, doa teman-temannya yang siqah. Siqah itu terpercaya keimanannya. Salah satu tolak ukur terpercayanya keimanan seseorang, la yusyrikuna billahi syai'a, dia tak pernah menserikatkan Allah dengan suatu apapun. Jadi orang-orang yang tidak pernah menserikatkan Allah itu, ibu dan bapa rahimakumullah, ketika terjadi kematian, 40 orang saja di antara mereka mensolatkan jenazah kita, illa syafa'ahumullahu fih, maka dijamin jenazah itu mendapatkan syafaat. Lalu ketika dia masuk ke dalam liang lahat, salah satu doa yang sampai itu adalah doa teman-teman yang sikoh. Maka beruntunglah ibu dan bapak yang hadir ke masjid, yang hadir ke pengajian, yang hadir ke majelis-majelis ilmu. Karena insya Allah setiap saat ibu dan bapak bertemu dengan orang-orang yang saleh, bertemu dengan orang-orang yang sikoh. Dan ketika terjadi kematian, ketika mereka ikut mensalatkan jenazah, ketika mereka ikut mendoakan ibu dan bapak, maka insya Allah itu terbantu kepada si mayit yang berpulang ke rahmatullah itu. Fa iza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha, kata Nabi. Bahkan kalau doa itu dibacakan untuk si mayit, lebih berharga bagi mayit doa itu dibandingkan
dunia beserta seluruh isinya. Begitulah hebatnya doa orang-orang yang terpilih itu. Yang kedua, ibu dan bapak rahimakumullah, apa yang dibutuhkan oleh si mayit dalam suasana yang sangat mencekam itu? Wa inna hadiyatal ahya, hadiah terbaik orang yang hidup, ilal amwat, kepada mereka yang telah mati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al istighfaru lahum, minta ampunkan buat mereka. Ada dua istilah, minta ampunkan, minta maafkan. Apa bedanya minta ampunkan dan minta maafkan? Kalau minta ampunkan, ibu dan bapak rahimakumullah, itu adanya hanya kepada Allah. Kalau minta maafkan, itu adanya dua, kepada Allah dan kepada manusia. Makanya istilah minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada manusia, itu secara ilmu salah kalimatnya. Yang tepat itu kepada Allah Ta'ala itu dua, minta ampun dan minta maaf. Maka dalam duduk antara dua sujud itu yang kita baca, pangkalnya Rabbighfirli, ujungnya adalah wa'fu anni. Pangkalnya adalah ampunilah aku, ujungnya adalah maafkanlah aku. Jadi kepada Allah Ta'ala itu dua, minta ampun dan minta maaf. Tapi kepada manusia hanya satu saja, minta maaf saja. Bermakna manusia tidak bisa mengampuni, tapi dia bisa memaafkan. Tapi Allah Ta'ala bisa dua-duanya, mengampuni dan memaafkan. Maka tugas si anak, tugas keluarga, tugas suami, tugas istri, sebagai orang yang paling tahu dengan siapa kita, meminta ampunkan dan meminta maafkan, baik kepada Allah maupun kepada manusia. Maka inilah kalau kita bertemu dengan orang, sahabat-sahabat almarhum, sering kita mendengar dan sering kita menyampaikan, Bu, kalau ada kesalahan mak kami dulu yang tak berkenan di hati ibu, mohon dimaafkan. Ini tugas keluarga yang ditinggalkan. Begitu juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai ada aib yang hanya keluarga yang tahu, dan kita yakin orang tua kita belum minta ampun akan hal ini, maka anaknya yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dosa itu. Mudah-mudahan di balik lisan-lisan yang terjaga, lisan yang penuh kebaikan, Allah jadikan doa itu menjadi mustajabah, insya Allah. Yang ketiga, ibu dan bapak rahimakumullah, wassadaqatu alaihim, bersodakohlah kalian, kata Nabi, atas nama mereka. Dulu ibu dan bapak di masjid-masjid, apalagi di kampung-kampung, sering kita di hari Jumat itu mendengar 50.000 rupiah dari Pak Husain misalnya, 50.000 rupiah dari almarhum Haji Ismail, orang tuanya Pak Husain, 50.000 rupiah lagi dari Ibu Hajjah Siti Maryam, ibu kandungnya Pak Husain. Jadi itu setiap Jumat kita dengarkan dulu, walaupun sekarang di berbagai tempat sudah jarang kita dengarkan, ibu dan bapak rahimakumullah. Jadi rupanya mensodakohkan sesuatu oleh orang yang hidup kepada mereka yang telah wafat, rupanya itu sesuatu yang sangat luar biasa. Makanya kata Nabi SAW, zillul mu'min yaumal qiyamah, naungan dan pelindung seorang mukmin itu di hari kiamat itu adalah sodakotuhu, sodakohnya. Jadi sodakoh ini dahsyat. Ittaqun nar, jauhilah olehmu api neraka, kata Nabi, walau bisyikki tamratin, walaupun hanya dengan cara memberikan sebiji kurma. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, seorang sahabat dengan sahabat-sahabat yang lain itu bisa berbeda amalan, tapi mereka hampir semua sahabat itu adalah ahlus sodakoh. Mereka adalah orang-orang yang ahli dalam bersodakoh. Maka Nabi tidak pernah memaksakan sodakoh itu sesuai dengan kemampuan maksimal orang, karena tidak semua orang mampu memberikan hal yang maksimal. Tapi Nabi memulainya dari hal-hal yang paling mudah dilakukan oleh seluruh orang. Contohnya bagaimana? Seafdol-afdolnya sedekah dengan segelas air. Apalagi yang lain, ibu dan bapak rahimakumullah, bersedekahlah engkau dengan sebiji kurma. Pada hadis yang lain, jika engkau memasak gulai, maka lebihkanlah kuahnya. Sesuatu yang mudah dilakukan. Artinya sedekah ini amalan semua orang, tapi tidak semua orang yang mau bersedekah. Karena banyak orang berpikir sedekah itu adalah PK, piti keluar, bukan PM, piti masuk. Padahal di balik sedekah itulah ibu dan bapak muncul rasa syukur, dan sebalik seluruh kata syukur ada di baliknya la azidannakum, pasti Allah tambah nikmatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.